Teman-teman semua, selamat petang, selamat sore dari Jakarta. Hari ini hari Sabtu 3 Mei 2025. Kita bertemu dalam program Suara Jakarta, Suara Rakyat Jakarta. Jadi selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni, di mana Jakarta akan merayakan hari ulang tahun pada 22 Juni tahun 2025. Itu adalah hari ulang tahun Jakarta ke 498. Suara Jakarta ini akan menghimpun aspirasi dan keluhan-keluhan ataupun juga harapan-harapan dari warga Jakarta, baik itu saya dan teman-teman yang ber-KTP Jakarta maupun teman-teman perantau yang tidak ber-KTP Jakarta tapi tinggalnya di Jakarta juga pasti punya harapan, punya suara, punya aspirasi untuk kota dan provinsi kita tercinta Jakarta, ya. Di edisi perdana suara ini tayangnya tidak setiap hari teman-teman, tapi situasional ya, timbul tenggelam Suara Jakarta ini. Tapi yang pasti tanggal terakhir tayang Suara Jakarta ini adalah di tanggal 23 Juni 2025, atau paling lambat itu di akhir bulan Juni, tanggal 30 atau 30 Juni 2025, ya. Jadi teman-teman semuanya, di edisi perdana Suara Jakarta, Suara Rakyat Jakarta ini, kita membahas tentang hal yang cukup krusial di Jakarta, ya. Dan ini merupakan penyakit Jakarta yang juga kronis, ya. Tidak kalah kronis dengan macet dan banjir, yaitu masalah populasi dan ketenaga kerjaan. Kita tahu sendiri tingkat pengangguran di Jakarta ini tuh tinggi, teman-teman. Tidak banyak para perantau yang datang dari luar Jakarta ke Jakarta itu langsung dapat pekerjaan. Sebagian dari mereka ada yang masih nganggur, bahkan mohon maaf menjadi kalangan yang homeless atau gelandangan, atau bahkan menjadi kalangan masyarakat, astagfirullahaladzim, yang ribet, kalangan masyarakat yang disebut PMKS, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tadi di sana ada pelangi loh. Nih lagi ada pelangi nih. Saya lagi lihat ada pelangi itu. Oh, ada pelangi tuh. Lagi hujan-hujan gini ada pelangi. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, Jakarta ini mengidap masalah tingkat pengangguran yang cukup kronis. Karena Jakarta ini juga sejujurnya mengalami overpopulation, di mana kita lihat ada banyak sekali warga Jakarta yang tinggal tidak di tempat yang semestinya. Dia itu di bantaran sungai, di tanah negara, terutama tanah milik PT Kereta Api Indonesia, ya, yang ada di kanan kiri rel kereta api, yang harusnya itu bisa dipergunakan untuk memperluas jalur kereta api di Jakarta ini, tapi malah dipakai untuk permukiman penduduk. Ini tidak benar sama sekali. Nah, jadi apa yang menyebabkan Jakarta ini mengidap overpopulasi akut? Satu, karena
pembangunan itu masih terpusat di Jakarta. Akibatnya sampai hari ini Jakarta itu masih menjadi magnet bagi orang-orang yang dalam tanda kutip ingin mencari peruntungan dan menukar nasib di Jakarta, ke Jakarta, merantau. Tapi kan tidak semua orang yang merantau dari luar Jakarta ke Jakarta itu kan nasibnya bisa ditukar gitu loh. Bisa tertukar menjadi lebih baik lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, makanya jelas ini adalah domainnya pemerintah pusat untuk lebih memeratakan pembangunan. Karena kalau pembangunannya merata, insya Allah setiap daerah itu pasti punya magnet. Dan yang pasti Jakarta tidak lagi mengalami yang namanya overpopulasi atau kelebihan populasi, kelebihan penduduk. Anda bayangkan Jakarta di petang dan malam hari hanya 1 digit penduduknya. Tapi kalau di siang, pagi, siang hari langsung berjubel 2 digit. Karena orang yang datang dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang Selatan, bahkan paling jauh dari Cianjur datang ke Jakarta untuk kerja dan pulang lagi pada petang hingga malam harinya, itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, jadi sampai saat ini Jakarta tuh masih di-mindsetkan sebagai kota penuh permata, kota yang menjadi magnet bagi para orang-orang yang ada di luar Jakarta. Yang kedua, kenapa Jakarta mengalami masalah ketenaga kerjaan yang serius? Jumlah pengangguran Jakarta itu tinggi. Sementara lapangan pekerjaan di Jakarta itu makin menipis. Apalagi kondisi ekonomi lagi begini sekarang. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Sekarang AI, artificial intelligence itu merambah di mana-mana dan melakukan apa saja. Bahkan iklan-iklan aja itu pakai talent semua bikinan AI. Itu kan tidak menghargai kreativitas orang. Bahkan mohon maaf, sekelas azan aja pun pakai AI. Itu ada di TV3 Malaysia, bukan di sini belum ada. Nah, teman-teman, ini yang harus kita antisipasi sebenarnya. Membangun Jakarta dari manusianya. Solusinya adalah membangun Jakarta dari sumber daya manusia. Bagaimana membangun sumber daya manusia Jakarta yang kompetitif, yang berjiwa global? Ya. Pertama, perbaiki kurikulum pendidikan. Ini memang domainnya pemerintah pusat. Terutama era sekarang ini domainnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau pendidikan tinggi, domainnya ada di Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya. Tapi kan kalau sekolahnya ada di Jakarta, tentu Pemprov Jakarta melalui Dinas Pendidikannya juga punya peran. Bagaimana menghadirkan sebuah kurikulum yang bersahabat bagi masyarakat di Jakarta. Begitu. Jadi Jadi membangun Jakarta dari manusianya. Nah, kalau manusia Jakarta terbangun, maka dengan sendirinya akan banyak lapangan kerja yang tercipta. Jadi bukan hanya sekedar menggelar job fair di tiap kelurahan setiap bulan.
Tapi kita juga masyarakat Jakarta juga bisa berdaya dan juga menciptakan lapangan kerja untuk yang membutuhkan. Nah, makanya itu teman-teman semua. Jadi untuk masalah ketenaga kerjaan dan overpopulasi Jakarta ini akut juga. Solusinya adalah memang pembangunan harus diratakan di seluruh daerah, ya. Jadi daerah-daerah juga dijadikan seperti Jakarta, ya. Dan yang kedua adalah membangun Jakarta dari sumber daya manusia. Dan tentu yang ketiga, lapangan kerja diciptakan oleh lintas sektor di Jakarta. Jadi penyediaan lapangan tenaga kerja ini adalah tanggung jawab multi pihak gitu. Semoga Jakarta menjadi kota yang lebih terjaga populasinya dan lebih banyak lagi masyarakat Jakarta yang bekerja ketimbang yang menganggur. Lebih banyak masyarakat Jakarta yang produktif ketimbang yang menganggur. Demikian Suara Jakarta untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di Suara Jakarta, suara rakyat Jakarta yang berikutnya.